Sudah siap semuanya? Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Dispen. Berapa orang yang dispen? Acara apa? Oh, lomba. Ya sudah, kita doakan semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini ya, saya ada gambar di situ ya. Bisa dilihat? Oke. Ya. Bentar dari sini. Oke, jadi di situ ada gambar seseorang yang sedang menempa besi ya. Orang menempa besi itu pasti ada tujuannya, yaitu membentuk besi itu supaya menjadi bentuk yang berguna. Biasanya orang menempa besi itu untuk membuat apa sih biasanya? Pisau, pedang, keris, pedang, golok, dan lain sebagainya. Yang jelas orang menempa besi yang semulanya besinya itu tidak berbentuk tidak beraturan menjadi bentuk beraturan yang lebih berguna. Akhirnya hasil tempaannya itu menjadi barang yang berharga dan sangat berguna bagi kehidupan manusia. Ya. Artinya apa di sini yang bisa kita pelajari dari sini ya, yaitu tempaan itu ibaratnya adalah cobaan hidup yang kita alami atau tantangan-tantangan yang akan kita lewati dalam kehidupan ini ya. Misalnya kalian di sekolah ini, Pak, banyak tugas, banyak sekali kegiatan, banyak sekali tuntutan dari sekolah. Ibaratnya itu adalah tempaan yang seperti ada di gambar itu, seperti besi yang sedang ditempa. Ibaratnya kalian itu sedang ditempa kayak gitu. Dari proses tempaan itu ya, diharapkan kalian tuh menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang berkarakter, pribadi-pribadi yang nanti akan berguna bagi masyarakat. Seperti itu. Makanya kesuksesan itu tidak lahir dari kesenangan. Kesuksesan itu lahir dari kerja keras dan segala sesuatu yang membutuhkan perjuangan. Maka dari itu, mari anak-anak, anak-anak yang sangat saya banggakan di sini, mari kita bertahan dengan tempaan yang ada. Yang jelas itu semua pasti nanti hasilnya akan baik. Jika kita mau ditempa, pasti hasilnya akan baik. Pasti kita akan menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Seperti itu ya, bisa dipahami motivasi saya dari hari ini? Oke, bagus. Oke. Sebelum memasuki materi sebelumnya, selanjutnya, mohon maaf ya, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Interaksi sosial ya. Apa itu interaksi sosial, masih ingat? Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik, betul sekali ya. Siapa namanya? Marcella. Oke, poin plus. Ya, masih ingat kan interaksi itu apa? Hubungan balik. Nah, syarat terjadinya interaksi sosial itu apa? Syarat terjadi interaksi sosial. Fikar sebelahnya. Syaratnya itu ada dua, yaitu komunikasi dan konflik sosial. Oke, syaratnya itu ada dua. Oke ya. Ada apa aja? Komunikasi dan kontak sosial. Oke, bagus. Berarti kalian sudah belajar dengan baik di rumah. Nah, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini ya, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang interaksi sosial itu apa, nah sekarang itu kita belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Oke.
Nah, tujuan pembelajaran kita ya saya sampaikan dulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama peserta didik mampu mengidentifikasi atau mengenali bentuk-bentuk interaksi sosial di masyarakat dengan tepat melalui permainan berkelompok. Kemudian peserta didik mampu mengaitkan bentuk interaksi sosial dengan realitas sosial dengan tepat melalui permainan berkelompok. Dengan tujuan pembelajaran ini ya, maka kegiatan yang akan dilakukan hari ini yaitu saya bagi menjadi 3. Yang pertama menganalisis ilustrasi atau gambar, kemudian ada diskusi kelompok, dan yang ketiga kita akan melaksanakan kuis atau game turnamen ya. Jadi pada hari ini nanti kegiatan kita akan ditutup dengan kuis yang dilakukan secara berkelompok ya. Seperti itu. Ya, jadi sudah jelas interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik. Nah, kemudian saya tanya, apakah interaksi sosial itu selalu bersifat positif? Coba kita lihat gambar di atas ya. Yang pertama ada gambar anak berkelahi. Ya. Yang kedua ada gambar seorang pelayan kereta api sedang melayani penumpangnya, kayak gitu ya. Apakah kedua-duanya itu interaksi? Ya, betul. Kedua-duanya itu interaksi. Tapi apakah sifatnya itu sama? Tidak sama, ya. Yang satu bersifat positif dan yang kedua bersifat negatif. Oke, yang bersifat negatif yang yang atas yang anak berkelahi. Itu kok kayaknya mirip Figar tuh. Figar dan Taraka ya itu ya. Oke, ya. Itu sama-sama berinteraksi, ada hubungan timbal balik. Si anak A menonjok si anak B, si anak B ganti menonjok, itu kan juga hubungan timbal balik, tapi hubungan timbal balik yang negatif. Betul sekali ya. Sebaiknya yang bawah itu juga hubungan timbal balik atau interaksi ya. Ada pelayan melayani penumpangnya dengan ramah. Selamat pagi Bapak, selamat datang di perjalanan kami ya menuju New York, kayak gitu ya. Jadi keretanya itu jurusan Jember New York kayak gitu ya. Nah, ya. Kayak gitu. Bapak, ada yang bisa saya bantu? Bapak mau pelayanan yang seperti apa? Kami menyediakan ayam goreng, pecel lele, pizza hut, ya kayak gitu. Silakan dipilih. Nah, kemudian si bapaknya jawab kayak gitu. Saya ingin selimut, saya ingin minum, saya ingin makan seperti ini. Nah, itu juga terjadi yang namanya interaksi. Si siapa itu namanya? Pelayanannya itu bertanya, si bapaknya menjawab. Nah, itu terjadi interaksi, terjadi hubungan timbal balik. Nah, dan itu sifatnya positif kayak gitu. Nah, ya. Dengan demikian ya bisa dikatakan bahwa bentuk interaksi itu tidak selalu positif. Ada juga yang negatif, ya. Bentuk interaksi sosial itu tidak hanya yang kita pelajari apa ya, secara umum atau secara normatif saja. Ya, interaksi berarti hubungan timbal balik. Berarti berbicara itu interaksi. Nah, tidak cuma itu saja, orang bertengkar ya, orang carok itu juga interaksi kayak gitu. Nah, cuma itu interaksi yang negatif kayak gitu. Nah, makanya di sini bisa kita lihat ya, bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu asosiatif. Nah, yang kedua disosiatif. Dan yang ketiga akomodatif kayak gitu. Oke.
Kalau berdasarkan gambarnya itu asosiatif itu interaksi sosial yang bersifat gimana sih? Apa? Asosiatif. Iya. Itu interaksi yang bersifat persatuan. Persatuan, oke, mengarah kepada persatuan atau positif, kayak gitu. Kalau yang disosiatif, Interaksi yang bersifat negatif. negatif itu artinya apa kira-kira? Kayak pertengkaran, Mm-mm. perayaan, Dan menyebabkan apa kalau disosiatif itu? merenggangnya suatu hubungan, Merenggangnya suatu hubungan. Apalagi? perpecahan. Perpecahan, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Good, very good. Nah, oke. Ya. Asosiatif ya, itu cenderung mengarah kepada persatuan. Nah, disosiatif itu cenderung mengarah kepada perpecahan, kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga ada akomodatif. Nah, apa Yuli? Akomodatif itu dari yang pertengkaran menjadi damai. Oke. Jadi akomodatif itu apa? Bahasa simpelnya itu apa? Pak, perdamaian. Pak, Apa? Perdamaian. Ada lagi? Cek, yang itu belum. Penyesuaian diri. Oke, bagus sekali. Ada lagi? penyelesaian. Penyelesaian apa? Penyelesaian masalah. Masalah. Oke, bagus. Apa? Mau jawab? Interaksi sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah atau pertikaian. Bagus sekali. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Bagus, bagus, bagus. Ya. Terima kasih anak-anak yang saya banggakan. Jadi jawaban kalian betul semua ya. Intinya akomodatif itu kita berusaha mencari solusi. Solusi dari apa? Solusi dari adanya konflik. Ya. Gitu ya. Oke, hari ini kita fokus yang dua dulu ya, asosiatif dan disosiatif dulu. Oke. Kita fokus dua itu, yang positif dan negatif dulu. Nah, gambar apa itu? Kuli Jawa. Bersama kuli membangun negeri. Oke, ya, good. Ya, di situ ada gambar kerjasama membangun rumah. Nah, ini kira-kira bentuknya asosiatif atau disosiatif? Asosiatif, ya. Sebentar, jangan ngacung dulu. Ini pertanyaan umum, ya. Oke. Nggak apa-apa, tapi bagus sekali antusiasnya ini, ya. Kerjasama membangun rumah itu merupakan bentuk interaksi sosial asosiatif karena Bersifat positif. selain bersifat positif, mengeratkan hubungan. mengeratkan hubungan. Oke, terus satu lagi. Karena kerjasama. Karena bersifat persatuan. Ya, bersifat persatuan. Oke, bagus semua jawabannya. Oke. Jadi memang salah satu bentuk interaksi sosial asosiatif itu adalah kerjasama. Ya. Kerjasama itu apa? Melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama dengan satu tujuan yang sama. Ya. Jangan disalahartikan kerjasama. Selama ini kan anak-anak lapor kerjasama, garap tugas. Ternyata apa? Yang satu kerja, yang lain sama kayak gitu ya. Ya, kerja sama. Yang satu kerja, yang lain sama. Jangan seperti itu. Jadi semuanya itu harus kerja. Yang namanya kerjasama kayak gitu. Nah, adakah bentuk-bentuk lain selain kerjasama dalam apa itu namanya interaksi sosial asosiatif? Nah, itu nanti coba kalian cari ya melalui LKPD yang sudah saya bagikan itu ya. Kayak kita cari ada apa saja sih selain kerjasama kayak gitu ya. Kemudian ada ilustrasi lagi. Persaingan dalam pertandingan sepak bola. Nah, persaingan itu
ya cenderung persaingan itu cenderung bisa berdampak negatif apabila dilakukan secara tidak sehat. Nah, ya. Sehingga persaingan itu ya bisa menyebabkan kemungkinan untuk terjadinya perpecahan, ya. Bisa dilihat di contohnya itu persaingan dalam pertandingan sepak bola, ya. Bersaing, ya, panas-panasan. Banyak-banyakan mencetak gol. Tapi karena situasi dan kondisinya ternyata ada yang kejegal, terus terjadi salah paham, miskomunikasi, terus tukaran, terus bertengkar kayak gitu ya. Nah, itu persaingan yang bisa mengarahkan kepada perpecahan. Nah, makanya di dalam ilmu sosiologi, persaingan itu dikategorikan sebagai interaksi sosial disosiatif, ya, kayak gitu. Karena dia cenderung bisa menyebabkan perpecahan, kayak gitu. Nah, oke. Ada lagi nggak disosiatif itu selain persaingan? Nah, nanti kita akan cari tahu bersama kelompoknya, ya. Oke. Kira-kira ada nggak sih selain persaingan yang apa itu namanya termasuk disosiatif, kayak gitu? Nah, oke, saya sudah kasih ilustrasi ya tentang sekilas tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Secara garis besar itu ada dua, asosiatif dan disosiatif. Nah, oke, kita sudah membentuk ada 6 kelompok di sini, kelompok 1 sampai 6, dan saya sudah membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di lembar kedua itu ya, coba kalian lihat. Nah, itu ada peta konsep. Kita lengkapi peta konsep tersebut, ya. Kira-kira asosiatif itu apa saja sih selain kerjasama? Kira-kira disosiatif itu apa saja sih selain kerjasama? Oke. Gimana? Belum. Ya. Oke, coba kita ya gunakan, kita diskusi, ya. Kita diskusi bersama teman kelompoknya. Yang jelas melalui diskusi ini saya harap semuanya belajar dalam rangka nanti kita persiapan untuk mengerjakan kuis, ya. Nanti kuisnya itu kerja individu tapi skornya secara berkelompok. Di total menjadi satu kelompok. Nah, maka dari itu ya, manfaatkan waktunya sekarang untuk mengerjakan LKPD itu sekaligus kita belajar. Oke. Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau tidak ada silahkan mengerjakan. Oke, kalian bisa menggunakan buku, bisa menggunakan internet, dan sumber-sumber lain. Bebas, silakan. Boleh dikerjakan sekalian, biar tambah pinter. Ayo kedua. Apa ini? Mau tanya. Ayo tanya. Pak, saya tanya. Oke. Proses pengisiannya ini seperti apa? Oke, asosiatif ya. Ini nanti dideskripsikan asosiatif itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Disosiatif itu apa, akomodatif itu apa. Kemudian asosiatif itu bentuknya ada apa saja kayak gitu. Kan tadi sudah ada tuh kerjasama. Selain kerjasama apa sih asosiatif itu? Disosiatif juga bentuk-bentuknya apa saja sih? Akomodatif juga seperti itu ya. Saja. Gimana, bisa dimengerti? Bisa. Oke, semangat. Belajar semuanya ya. Oke. Ayo. Sudah? Oke, ada yang ditanyakan gimana? Ini bentuk-bentuknya harus dijelasin atau disebutkan aja? Oke, dijelaskan ya secara singkat. Oke.
Gak usah panjang-panjang, kita jelaskan secara singkat, yang penting kalian mengerti ya. Kerjasama itu apa sih tadi ya, terus bentuk yang lain apa selain kerjasama. Nah, ada akomodasi, ada asimilasi, ada akulturasi ya gitu ya. Nanti dijelaskan secara singkat aja ya, jangan lupa ya yang lain juga ikut belajar. Oke. Ya. Nah, Seperti ini aja. akomodasi, akulturasi, asimilasi. Akulturasi apa? Raffi. Hah? Jangan cuma disenyumin dong saya. Dijawab dong. Apa? Akulturasi. Itu dikasih pengertiannya juga. Nah, supaya kalian lebih apa itu namanya memudahkan untuk belajar, diberi pengertian secara singkat ya. Dan semuanya belajar di sini ya. Supaya tahu akomodasi itu apa, akulturasi itu apa, kontravensi itu apa gitu ya. Oke? Kok ada garis katulistiwanya ya? Ayo dibantu itu, Iya, Pak. dibantu temennya biar cepat selesai. Oke, bagus. Oke, masih berjalan. Oke, bagus sekali. Sudah banyak isinya. Ditambahin lagi yuk. Iya, sekarang juga udah. Tadi kan tolong. Coba ini diperbaiki lagi. Asosiatif itu ada apa aja sih? Ada apa saja sih bentuknya asosiatif itu? Ada apa aja? Masa seperti ini? Kerja sama, sama gotong royong. Oke, Gotong royong, kerja bakti. coba dicari asosiatif. Oh, bentuknya. Enggak, bukan bentuknya. Macam-macam asosiatif. Nah, Nilai-nilai interaksi sosial asosiatif dibagi ke dalam 4 kelompok besar, yaitu kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan nah itu betul gitu ya. Iya, yang ini maksudnya. Oke, disosiatif juga seperti itu. Ada ini, ada itu, ada itu. Gitu ya. Wes gak apa-apa, wes diperbaiki lagi. Ya. masih notet kok Pak. Notet. Yang penting semuanya belajar, jangan sampai semuanya nggak tahu. Ya.
Koersi, kompromi, konsiliasi, arbitrasi, mediasi. Oke, bagus. Kontravensi. Apa kontravensi? Apa, Bung? Hah? Kok nggak tahu? Apa kontravensi coba? Belajar nggak tadi? Kontravensi. Apa kontravensi? Apa inti dari kontravensi itu apa? Apa Del? Hah? Permasalahannya seperti apa? Adu mulut. Apa iya adu mulut? Ayo coba dicari lagi apa itu kontravensi. Yes. Apanya? Disosiatif itu apa sih? Asosiatif itu apa sih? Yes, pengertiannya. Oke. Apa ini? Menyelesaikan. Itu yang mana? Ya. Ini kalau daripada dihapus dikasih Boleh. Daripada di TPX. Apa kontravensi? Kontravensi apa? Kontravensi. Ah. Menyembunyikan perasaan gitu. Ah. Oke, bagus. Kan dalam hati itu ada dikeluarin. Good. Lanjut. Bagus. Apa? Akomodasi itu termasuk asosiatif apa enggak? Iya, betul. Bagus pertanyaannya. Akomodatif itu aslinya di sini. Cuma akomodatif itu panjang, makanya saya taruh di sini gitu loh. Gitu. Secara garis besar itu cuma 2 ini tok. Ini masuk sini karena ini panjang, anaknya panjang, makanya saya taruh sini. Akulturasi itu apa? Akulturasi. Oke. Nggak dikasih keterangan ini? Oh iya Pak, mau dikasih Pak. Pokoknya kalian paham ya. Oke Pak, siap. Harus paham nanti ini apa sih kerjasama, kontravensi atau pertentangan. Ya harus paham ya. Berarti akomodasi masuk sini ya Pak? Masuk asosiatif ya Pak? Ya sebenarnya masuk situ. Tapi ini dirinci lagi ya, ada apa? Ada jajannya berapa? Jajannya gak apa-apa deh. Apa? Jajannya gak apa-apa deh. Jajannya. Kenapa? Jam ini. Ya pokok menang kalian nanti. Kalau menang pasti dapat jajan. Santai aja. Baik anak-anak, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo segera diselesaikan. Ini kok nggak ada namanya ini? Iya, belum dipaksa. Coba saya lihat. Gibran, Yulia, Marcelina, Taraka, Ramadhani, Syah Ramadan, Ramdan dan Ramadhani. Oke, biar tidak salah. Oke, Marcelina. Marcelina itu Marcela. Oke. Sudah selesai. Coba lihat yang kelompok ini. Kelompok 2 ya ini ya. Oke, bagus, sip. Oke. Oke, waktunya hampir habis. 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik anak-anak, sekarang ya ditutup dulu bukunya dan yang lain-lain. Oke. Kita sedikit apa itu namanya, refresh dulu apa yang sudah kalian kerjakan. Akan saya coba tanyain dulu, apakah kalian sudah benar-benar memahami materinya atau belum. Oke, perhatikan di slide-nya. Nah, ini ada gambar masjid di kota. Apa itu? Iya di Gresik ya. Bukan Gresik. Madiun. Ini di Jawa Tengah ya. Tepatnya di kota. Betul sekali. Siapa Taraka? Iya, iya Pak. Taraka. Absen? 34. Oke. Ini adalah Masjid Kudus ya, yang mana jika kita lihat arsitekturnya ya, menara masjidnya ini mirip dengan candi. Nah, padahal itu adalah bangunan masjid, tapi arsitekturnya mirip candi. Nah, berdasarkan gambar tersebut, ini termasuk salah satu bentuk interaksi apa dan apa alasannya? Coba angkat tangan yang bisa. Akulturasi, kenapa? Karena itu campuran antara Islam, Jawa, sama Hindu. Terus di dalam akulturasi itu ada apa dan apa? Akulturasi itu ada apa dan apa? Perpaduan antara dua budaya atau lebih. Terus tanpa? Bagus sekali ya. Jadi akulturasi itu adalah percampuran dua budaya, membentuk budaya baru tanpa kehilangan ciri budaya aslinya, kayak gitu. Nah, itu ya masjid bercampur dengan arsitektur Hindu, ya. Itu masjidnya masih nampak, Hindunya juga masih nampak, kayak gitu, ya. Siapa namanya? Absen? Absen 20 terus? Absen 27. 27, oke, terima kasih untuk kelompok 2. Oke. Ya, jadi akulturasi itu seperti ini. Ada rumusnya, Rek. Akulturasi. Jadi akulturasi itu tadi adalah percampuran dua budaya, menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan ciri yang lama, kayak gitu. Ini. Akulturasi itu ada rumusnya, ya. A plus B sama dengan AB, atau segitiga ditambah kotak sama dengan segitiga kotak, kayak gitu ya. Itu namanya akulturasi. Selanjutnya, itu adalah gambar orang sedang berbisik-bisik. Biasanya orang berbisik-bisik itu ngomongin orang atau ngomongin seseorang yang sekiranya tidak dia sukai biasanya. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas, itu termasuk interaksi, bentuk interaksi sosial yang apa? Disosiatif yang? Oke, lanjut. Apa? Betul sekali, kontraversi. Ya.
Kontravensi itu apa, Mbak? Kontravensi itu seperti pertengahan antara pertentangan sama persaingan. Jadi kayak sebenarnya dia orangnya itu iri. Jadi apa ya? Ngomongnya itu dalam hati. Ngomonginnya dari belakang. Oh, ngomong dari belakang. Siapa namanya ini? Absen? 9. Ada yang bisa melengkapi? Ayo, kelompok 2. Kontraversi itu ya perasaan tidak suka yang disembunyikan oleh seseorang. Betul sekali ya. Itu adalah bentuk dari kontravensi. Kontravensi itu apa sih? Rasa tidak suka yang disembunyikan. Ya. Jadi ada orang tidak suka, tapi itu disembunyikan. Kalau mau ngomong itu nggak langsung ya. Kadang bisik-bisik. Nah, bisik temennya, aku tidak suka dengan dia ya. Karena dia telah merebut sesuatu dariku, biasanya seperti itu. Nah, itu loh Rek, kayak sinetron itu loh ya. Sinetron itu kan biasanya gayanya itu senyum-senyum, tapi ketika orangnya sudah pergi, dia itu meneng tapi ada suaranya, iya enggak? Ya. Ciri khas sinetron Indonesia itu apa? Orangnya diam, terus ada suaranya, ya, batin kayak gitu. Awas kamu nanti ya, akan saya jeburkan ke gelombang kayak gitu. Oke, selanjutnya coba. Nah, siapa ini? Rhoma Irama. Rhoma Irama itu genre musiknya apa? You know musik dangdut? Oke, yang kita bahas di sini adalah musik dangdutnya. Musik dangdut adalah perkawinan antara musik Melayu dan juga musik India yang membentuk genre musik baru. Nah, berdasarkan ilustrasi di atas itu termasuk dalam apa ya? Yang mana ini? Saya bingung sampean ini. Oke, ini dulu. Oke, silakan. Itu termasuk Asimilasi itu apa? percampuran dua budaya atau lebih yang meleburkan menjadi. Oke, betul sekali ya. Itu termasuk ke dalam asimilasi. Good, very good. Terima kasih jawabannya. Asimilasi itu adalah percampuran dua budaya menjadi budaya baru yang mana ciri budaya lamanya itu sudah tidak ada, sudah tidak nampak. Gitu. Siapa tadi yang jawab? Absen? Oke. Nah, asimilasi ini juga ada rumusnya ya. Asimilasi. A ditambah B sama dengan C. Atau kotak ditambah segitiga sama dengan lingkaran, kayak gitu. Jadi dia budaya yang berbeda membentuk budaya baru yang ciri budaya lama itu sudah tidak nampak. Seperti dalam genre musik dangdut, ya. Sudah tidak nampak musik Indianya, musik Melayunya juga sudah tidak nampak. Seperti itu, ya. Oke, satu lagi untuk merefresh materi kalian. Nah, oke. Tanpa tanpa menjelaskan panjang lebar, coba saya tanya, ini termasuk dalam bentuk interaksi sosial apa? Lesti Bilar. Pertentangan atau konflik. Betul sekali, pertentangan atau konflik. Apa itu? Konflik itu apa sih? Masalah yang terjadi di suatu tempat atau daerah, kelompok dan individu. Itu konflik. Maksudnya itu kayak pertengkaran antara individu dengan orang lain. Oke, ada yang bisa ngasih pendapat lain tentang apa itu konflik? Apakah konflik itu sama dengan masalah? Ayo.
What is conflict? Pak, konflik adalah proses sosial yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencapai tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Siapa namanya? Marcelina. Absen? 19. Oke. Perjuangan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal yang diinginkan. Dengan cara? Ada bahasa yang lebih simpel sebenarnya untuk memahami konflik itu apa sih? Nah. Dengan kekerasan atau ancaman. Oke, terima kasih jawabannya. Siapa? Absen? 11. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Menyelesaikan masalah dengan kekerasan atau ancaman. Belum. Suatu pertentangan. Yes, betul sekali, suatu pertentangan. Ya, good, very good. Nah. Oke ya. Jadi, konflik itu selalu ada pertentangannya, menentang pihak lain, ya. Apakah semua masalah itu selalu bisa dikatakan konflik? Coba perhatikan dulu. Saya pergi ke sekolah, tiba-tiba bannya meledak. Shockbreakernya tiba-tiba loncat kayak gitu. Nah, itu saya mengalami masalah, ya enggak? Apakah itu konflik? Nah, bukan kan? Nah, ada lagi. Tetangga saya ya cekcok dengan saudaranya sendiri karena rebutan warisan. Apakah itu konflik? Jadi yang membedakan masalah satu dan masalah dua apa? Yang masalah dua itu ada individu, ada interaksi. Ada pertentangan, ya. Nah, ya, bisa membedakan ya antara apakah masalah itu bisa disebut dengan konflik? Kita lihat ada pertentangannya nggak di situ. Nah, kayak gitu. Oke, bagus. Oke, coba sekarang ya. Saya sudah memeriksa tadi untuk apa itu namanya pekerjaan kalian sudah saya periksa. Silahkan untuk kelompoknya Fikar maju ke depan untuk presentasi. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Fikar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke, baiklah, kita mulai dari interaksi sosial. Apa sih itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih yang dalam kehidupan sosial. Interaksi sosial itu dibagi menjadi 3, antara lain asosiatif, disosiatif, dan akomodatif. Asosiatif yaitu bentuk integrasi sosial yang mengarah pada kesatuan. Contohnya yaitu kerjasama. Nah, kerjasama ini merupakan usaha yang dilakukan secara bersama untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, asimilasi, yaitu pembaruan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan ciri budaya lamanya. Ketiga, akulturasi, perpaduan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dan menghasilkan budaya yang baru. Dan yang keempat, akomodasi, proses penyesuaian diri atau kelompok sebagai upaya untuk mengatasi ketegangan. Oke, perhatikan yang lain. Kira-kira sama nggak hasilnya dengan apa yang disampaikan kelompok ini? Contoh disosiatif, persaingan kompetisi, bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tanpa menggunakan ancaman kekerasan. Yang kedua, kontravensi, perasaan tidak suka yang disembunyikan. Yang ketiga, pertentangan, suatu proses sosial yang tujuannya disertai dengan paksaan atau kekerasan.
Yang ketiga yaitu akomodatif. Contoh akomodatif yaitu koersi. Bentuk akomodasi yang pelaksanaannya menggunakan paksaan, ancaman, tekanan, maupun kekerasan. Yang kedua, kompromi, yaitu bentuk usaha dalam meredakan masalah melalui pengurangan tuntutan. Yang ketiga, konsiliasi, yaitu usaha untuk mempertemukan keinginan antara dua belah pihak yang berkonflik sehingga dapat menyelesaikan masalah. Yang keempat, arbitrasi adalah ketika pihak ketiga membantu masalah yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan dapat memberi keputusan. Dan yang terakhir yaitu mediasi, bentuk akomodasi yang dilakukan oleh pihak ketiga dan bersifat netral. Oke. Ditutup. Baiklah, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih telah memberikan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompoknya Fikar. Silakan kembali. Ya. Baik, kalian sudah menyelesaikan diskusi kelompok kalian dengan baik, ya, dengan tepat, dengan antusias. Nah, sekarang kita sudah masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kuis, ya. Kuisnya itu akan kita lakukan secara individu, tapi skornya akan kita jumlah secara berkelompok. Nah, dan saya akan menampilkan papan skornya secara live. Itu. Oke. Kemudian ya, untuk kelompok yang bisa menjadi juara dari kuis ini, dari turnamen ini, ya, saya sudah menyiapkan, ya, hadiah berupa sepaket snack kualitas premium, ya. Oke. Ya, yang sudah saya impor dari Zimbabwe, gitu ya. Oke, sebelum memulai, ayo semuanya bukunya ditutup, semuanya ditutup pokoknya, ya. Hanya HP saja, HP-nya dikeluarkan. Silakan kalian langsung klik link yang ada di grup WhatsApp. Kelompok Bani. Kelompoknya Bunga. Ini sudah lengkap. Kelompok Rexes. Ya wes. Tapir wes. Baik, kita sudah masuk, sudah login semua, ya. Kita mulai ya. Sudah siap? Baik, saudara-saudara, kuis sedang berlangsung dengan kelompok Syak memimpin dan juga di runner up kelompok Banis. Oh, ternyata persaingan sangat ketat hari ini. Oh, saling berganti satu sama lain, cepat sekali pergantiannya. Persaingan kelompok semakin ketat.
Seluruh kelompok mengeluarkan segala kemampuannya untuk menjadi yang terbaik. Penuh dengan semangat, saling bekerja sama, mengerjakan soal. Baik, pertandingan masih berlangsung. Intersos game dengan kelompok Vegansak masih memimpin, dan di runner up kelompok Brutus Banis. Persaingan semakin ketat dengan jumlah skor yang ternyata kelompok vegan sudah mencapai angka 3000. Sangat sengit sekali persaingan, saudara-saudara. Setiap kelompok bersaing secara ketat demi mendapatkan kejuaraan yang terbaik. Intersos game memperebutkan hadiah yang sangat bergengsi. Ya. Kelas yang sangat antusias, penuh semangat di siang yang semakin panas, otak semakin panas. Terjadi apa itu di sebelah pojok? Ternyata diskusi sedang berjalan secara alot. Oke, kita lihat. Masih Vegansak. Ternyata di runner up tim Rexes. Ternyata persaingan sangat ketat, saudara-saudara, demi memperebutkan posisi terbaik. Wah, luar biasa sekali. Tim vegan masih di atas angin dengan jumlah nilai yang sangat tinggi. Oke, begitu luar biasa sekali antusias dari anak-anak kelas 10. Semuanya bersaing mengerjakan soal. Tim vegan dengan segala kemampuannya masih memimpin di posisi pertama. Mari kita lihat apakah posisi mereka bisa tergeser dengan perolehan nilai dengan jarak yang cukup jauh, masih memimpin. Ayo tim Brutus Banis, masih ada kesempatan untuk menyusul. Dengan mengeluarkan segala macam kemampuan. Kita lihat kelompok vegan semakin di depan. Luar biasa. Mari saudara-saudara kita simak pertandingan siang hari ini. Ya. Seluruh kelompok bersaing secara ketat. Apakah akan terjadi perubahan skor yang menggeser kelompok vegan? Kelompok vegan sangat, ada yang sudah mencapai angka 6000. Brutus Banis. Kita lihat, bisa dilihat di layar papan skor. Di posisi ketiga Jasta Pierce. Posisi keempat, persaingan semakin ketat. Di posisi 3 dan 4, kita lihat, tampaknya siang ini semakin panas. Saingan. Saling bekerja sama untuk mendapatkan juara yang diinginkan.
Kelompok vegan, wow, Rekses naik lagi. Sepertinya dia mengincar posisi kedua. Dengan anggota yang hanya tinggal 4 orang, tim Rekses semakin berusaha. Kelompok sak sudah selesai. Apakah posisi bisa dipertahankan, saudara-saudara? Oke. Tim Tapir sepertinya sangat bernafsu hari ini. Hati-hati, tim Tak. Oke. Seru sekali. Tim Tapis memimpin klasmen. Oke, pertandingan masih tersisa, tinggal sedikit lagi. Berkat usaha dan kerja keras mereka. Oke. Gimana? Sudah selesai? Oke, ternyata pertandingan sudah selesai. Di posisi pertama ada kelompok Just Tapis. Mana suaranya? Di posisi kedua ada Vegan Shark yang sudah berusaha tidak kalah hebat kalian. Oke, baik. Terima kasih. Mohon perhatiannya, ya. Halo. Perhatiannya, kalian sudah mengikuti pertandingan ini dengan cukup baik sekali. Tepuk tangan untuk 10. Silakan untuk kelompok juara kalian ke depan untuk menerima hasil. Kita sudah mendapatkan juara dari kelompok Tapis, ya. Selamat untuk kelompok Tapis. Pertahankan prestasi kalian, ya. Sebagai apresiasi saya terhadap kejuaraan kalian, saya berikan hadiah ini. Berat loh. Baik, kita sudah bagiannya. Kita sudah berapa juaranya? Yang jelas selain juara ya, saya sudah menilai kelompok-kelompok mana yang sebenarnya itu juga bagus ya, pasti juga akan mendapatkan perhatian dari saya, pasti juga akan saya kasih nilai tambah walaupun tidak dapat hadiah ya. Ya, kalian luar biasa. Yang lain yang belum mendapatkan juara ya, atau yang masih skornya masih minim, ayo kita tingkatkan lagi belajar ya. Juara itu milik semuanya, maka semuanya bisa diraih. Oke. Coba untuk penutupnya saya ingin
Yulia dari kelompok Tabis untuk memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Silakan di sini. Berdiri. Dari awal sampai akhir tadi sudah belajar apa saja. Berdiri di sini. Di sini. Dari kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita bisa tahu bagaimana apa itu akomodasi asosiatif sama bisa kemudian kita juga bisa bekerja sama, melatih kerjasama dalam suatu program. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Yulia. Pembelajaran ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Lagi. Apakah pembelajaran dengan berkelompok itu memudahkan kalian memahami materi? Ya. Apakah materi hari ini bisa kalian pelajari dengan mudah? Bisa. Oke, baik, itu yang saya harapkan. Semoga kita tetap terus semangat berusaha. Oke, penutup ya dari saya terakhir. Oke, kita tadi sudah belajar tentang interaksi sosial. Ya, ada quote dari saya hari ini. Apa yang kamu tanam, apa yang kamu panen, apa yang kamu lakukan dengan orang lain, itulah yang akan kamu dapatkan. Hubungan kalian terhadap orang lain itu tergantung bagaimana kalian menjalin hubungan tersebut. Ya, ketika kalian itu baik terhadap orang lain juga akan baik kepada kita. Ya. Ketika kita menanam padi, pasti akan tumbuh padi. Ketika kita menanam bunga, pasti akan tumbuh bunga. Jangan berharap kita menanam rumput bakal tumbuh padi seperti itu. Ya. Jadi tolong dalam berinteraksi kita juga harus menjaga hubungan dengan yang lain, menjadi pribadi yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa, ya. Berdoa mulai. Selesai. Oke, saya akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.